Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yosdawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Oke guys, welcome back. Nah, jadi untuk hari ini kita lagi mau unboxing dan juga review brand sepatu yang bisa dibilang legend ya, legend sekaligus juga memang sudah bisa dibilang salah satu ikon sepatu lokal selama ya mungkin hampir mau menuju 7 tahun terakhir kali ya. Sepatu Kompas. Nah, sepatu Kompas itu memang kan ada masanya ya. Sepatu Kompas itu susah banget dicari gitu ya. Susah banget dicari, orang-orang pada pengen punya, tapi harga resale tinggi. Terus ada isu-isu QC atau kualitas jelek, ditambah lagi dengan apa nggak nyaman lah ini itu. Wah, pokoknya banyak banget lah sepak terjang sepatu Kompas selama 7 tahun terakhir. Sampai akhirnya mereka berada di titik yang dimana mereka sudah berada di pabrik yang sudah bagus, mereka sudah punya offline store, dan juga sepatu Kompas sudah mudah untuk didapatkan guys. Oke, nah hari ini gue lagi mau ngebahas tentang kolaborasi sepatu Kompas bersama salah satu seniman ternama, yaitu Darbots. Nah, ya kalian sudah tahu kalau Bapak Darbots ini memang sudah sangat lama ya berkecimpung di dunia seni. Jujur gue sendiri tidak tahu menahu tentang kreasi yang beliau bikin tuh apa aja, karena memang gue nggak terlalu into seni gitu ya. Gue lebih ke penikmat apapun yang berada di depan mata gue aja, nggak terlalu ngulik-ngulik amat lah gitu. Tapi ya hari ini kita dihidangkan kolaborasi antara sepatu Kompas dan juga Darbots. Nah, gue dikirimin sama sepatu Kompas. Terima kasih banget as always kepada Aji Handoko Purbo selaku Chief Creative Officer dari sepatu Kompas. Jadi gue dikirimin 2 paket nih guys. Yang pertama nih, gue asumsikan ini adalah jersey. Ya jersey nih, jersey Darbots nih. Kalian bisa sendiri nih dari labelnya ya. Gue dikasih size XXL. Gede banget ya. Gue sih berharapnya kayak cuma dikasih L atau XL, kayak itu udah cukup sih. Oke, dan ini sepatunya. Mungkin kita bakal mulai dari jersey-nya dulu kali ya, baru kita ke sepatunya. Oke, jersey-nya sih packaging-nya kayak envelope gitu, kayak semacam apa namanya? Surat ya. Kayak apa? Map isi apa nilai ujian kita gitu loh. Jadi dibuka gini, dan di bagian dalamnya ada apa namanya, ada jersey-nya nih guys. Nah, jersey-nya kemarin kebetulan dipakai pas di USS kan, kayak ada campaign gitu yang dilakukan oleh sepatu Kompas sama Darbots. Mereka tuh kayak bawa bola gitu, gede banget, bola gede banget, untuk dijadikan sebagai apa ya, aktivasi ya. Mereka tuh kayak mengitari bola gede gitu, monstrous ball pas CFD gitu. Oke, pertama as always kalau misalnya di kolaborasi sepatu kolaborasi itu biasanya kalian bakal dikasih ini flash BCA ya, kurang lebih seperti ini. Gue nggak tahu ya, kayaknya sepatu Kompas tuh kayak ada kontrak gitu deh sama BCA, karena udah hampir mau menuju 3 tahun sepatu Kompas tuh selalu disponsori oleh BCA gitu kan. Bahkan ada satu kali yang dimana tuh bootnya tuh kayak dibikin seakan-akan itu kayak boot BCA gitu loh, lucu sih. Oke, terus ini adalah jersey-nya guys. Wow, ini gede banget sih. Ini gede banget guys. Ya, ini kayaknya gue salah size sih, tapi nggak apa-apa. Ya, ini jadi adalah jersey-nya Kompas Darbots. Kalian mungkin bisa lihat secara lebih detail kali ya. Di bagian depannya ada detail-detailnya. Dan jujur untuk sekelas merchandise sih menurut gue sih jersey-nya oke ya. Maksudnya mereka tuh bukan jersey yang biasa cuman sablon doang, tapi juga bahannya tuh juga memiliki tekstur. Kalian bisa lihat sendiri nih, bagian depannya tuh desainnya seperti ini. Nah, sepatu Kompas, dan di bagian belakang tuh benar-benar blank, nggak ada apa-apa. Dan ini untuk harganya berada di angka 488.000. Ya, jadi 488.000 untuk harganya. Ini ada logo Kompas Darbots di bagian belakang. Gitu guys. Oke. Jadi kalau buat jersey ya mungkin gue coba pakai aja kali ya, biar kalian bisa lihat fittingnya seperti apa. Kayaknya gue kegedean banget sih. Ini gue ngerasa kegedean. Nah, oke. Well, surprisingly nggak terlalu ya, di gue ya. Nggak terlalu nggak sih? Kayak, ya kegedean dikit lah. Mungkin ya tergantung kalau misalnya kalian pengen oversize fit ya, menurut gue sih cocok-cocok aja. Cuma kalau buat jersey gue lebih suka yang fitted gitu. Kayaknya sih gue harusnya pakai L, mungkin biar pas sama badan gue secara proporsional gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin sepatunya, sudah pasti. Nah, ini adalah sepatu Kompas model terbaru. Jadi mereka menggunakan artikel yang bernama namanya apa sih? Tribun.
Tribun. Jadi Tribun ini, Kompas Tribun ini bisa dibilang mirip banget sama Samba sih, gitu. Gue jujur personally gue nggak suka sama Samba. Gue nggak pernah punya Samba dan gue juga nggak mau punya Samba. Gue pernah menangin Samba satu kali dari kayak apa kuis gitu, tapi langsung gue jual karena gue memang jujur gue nggak suka. Kayak dari bentuknya gue nggak suka, dari feel ngelangkahnya gue juga nggak suka. Gue sempet coba, jadi ya gue personally nggak suka Samba. Tapi ya siapa tahu mungkin karena ini brand lokal, sepatu Kompas Tribun, siapa tahu gue bisa lebih suka gitu ya, karena dibuatnya oleh brand lokal gitu. Agak bias ya, tapi kan ya kita mencoba untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, ya nggak sih? Oke. Ini kotaknya lumayan unik ya, jadi dibikin kayak envelope lagi. Di bagian sini juga ada label dari sepatunya. Seperti biasa, gue kalau sepatu Kompas pasti pakai size 45. Untuk yang Velocity sama Tribune ya, gue nggak tahu nih Tribune nih bakal size up atau size down. Ya maksudnya kayak down size atau up size gitu ya. Kalau buat yang Gazelle, yang kayak sepatu Kompas yang vulkanisir, itu pasti gue size 44, harus turun 1. Nah kalau Tribune gue nggak tahu nih, kita coba dulu kali ya. Oke, ini kita putar dulu ya kan. Nah habis itu kita buka nih, bukanya gimana nih? Penasaran nih gue nih. Wow. Ini experience-nya gokil sih. Idih, cakep banget. Ini apa nih? Wih, lo dapat 2 flash guys. Oh iya, karena kan satunya kan jersey kan. Jadi ini gue dapat kartu flash lagi nih. Ini biar gue coba kalian lihat nih presentasi dari unboxing sepatu ini. Set. Iya, itu dia guys. Kalian bisa baca tuh ya. Ya kan tuh, untuk detail-detail dari kolaborasi bisa kalian baca perlahan-lahan. Ini ampere kanan, ini ampere kiri, dan ini ada teks yang bisa kalian baca. Mungkin kalian bisa pause videonya untuk bisa kalian baca. Dan di bawah tuh ada kartu flashnya ya. Oke, sip. Jadi langsung aja kita buka. Gue nggak tahu nih cara bukanya gimana. Apa begini? Oh ya, ini ada kayak semacam. Oke, ya begini. Dan satu lagi di sini. Set. Cipratan cat pada sepatu ini dibuat secara manual dengan tangan, sehingga tiap sepatu memiliki keunikan yang tidak sama dengan sepatu lainnya gitu. Jadi untuk setiap sepatu Kompas Darbots ini tidak ada yang sama ya guys ya, karena ada part yang memang itu hand painted. Jadi cipratan yang ada di sepatunya itu di bagian depannya ya, seingat gua tadi gua lihat di fotonya ya. Itu tidak sama untuk setiap sepatu, pasti beda-beda semua. Dan ini dia sepatunya, sepatu Kompas Darbots Tribune. Ya, oke. Kita taruh dulu. Tadi gimana sih nih? Gini bukan sih? Apa harus masuk ya? Gue lupa ya. Masuk gini nggak sih? Iya, masuk kan? Oke. Angkat lagi. Oke, ini dia. Oke, guys, jadi ini adalah sepatunya. Jujur secara bentuk gue sebenarnya suka sama sepatu Kompas Tribune ya. Tapi kita ngomongin ini secara desain secara keseluruhan ya. Oke, ini ada lumayan banyak yang bisa kita bahas ya dari sepatu ini. Kita bakal ngomongin dari 4 sektor seperti biasa. Pertama itu dari ngomongin desain, yang kedua itu ngomongin kenyamanan, yang ketiga itu harga, yang keempat itu material ya. Oke, ngomongin soal desain. Desain ini gue nggak tahu temanya tuh apa, tapi ya kalau misalkan kita lihat dari konsep dan juga beberapa campaign yang dilakukan oleh sepatu Kompas di saat perilisan sepatu ini, itu rata-rata monstrous, terus juga apa-apa tuh juga mereka kaitkan dengan sebuah monster. Nah, gue nggak tahu apakah monster itu adalah trademarknya Darbots atau memang sengaja dibikin karena ini dirilis pada bulan Oktober. Kan Oktober 31 kan Halloween kan. Jadi kayak ya Halloween, monster, ya kayak relate nggak sih? Oke, terus yang agak lucu adalah di bagian depannya ada lace lock gitu. Lace lock. Mungkin lace tag ya, ada tagnya gitu di bagian depan yang membentuk sebuah gigi. Ya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Ada gigi, dan ini detail-detail dari sampingnya tuh, di bagian belakang tuh ada kayak tekstur Darbots. Di bagian depan ini ada grafitinya sepatu Kompas seperti ini. Ya kan? Terus bagian belakang ini juga ada teks ya, tulisan Darbots, Monstrous, Kompas, dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya kalian lihat di bagian sampingnya nih kayak
swoosh atau gazelle ininya tuh kayak apa, destroyed distress gitu loh. Coba kita lihat dari apa nama bagian dalamnya ya. Dalamnya udah pasti insole-nya tuh menarik banget nih. Kalian bisa lihat sini nih. Ya, ini ada tekstur di bagian dalamnya, jadi ada desainnya untuk insole-nya. Lumayan menarik sih, itu gue suka. Gue suka kalau misalkan insole tuh rame. Tapi itu gue lah ya. Oke, kalau soal desain sih menurut gue untuk desain sepatunya gue suka. Kompas Tribun tuh gue suka. Karena menurut gue ya mereka tuh lebih gendut dibandingkan Samba. Gue tuh suka banget sama sepatu-sepatu yang gendut. Gue nggak suka sepatu yang kayak agak kurus, ceking gitu. Karena membuat kaki kita tuh kecil gitu. Kalau misalnya yang sepatu gendut kayak gitu gue suka. Tapi kalau misalkan secara kolaborasi ya mungkin ya bukan selera gue aja lah gitu. Gue nggak terlalu suka yang kayak agak destroyed, distress gini. Perpaduan warnanya juga gue kurang suka magenta ya. Ini kan warna magenta nih, yang warna pinknya ini nih. Terus juga menurut gue leather bagian sininya juga menurut gue kayak nggak terlalu appealing lah buat gue. Tapi ini bisa dicopot. Jadi ini kan ada velcro-nya gitu. Dan di sini tuh ada tulisan Monsters FC. Berarti ini kayak ini ya, semacam kayak football club gitu kali ya. Makanya kemarin tuh kampanye bola gitu. Ya ini bisa kalian lepas pasang. Yang kiri pun juga sama, bisa kalian lepas pasang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk desainnya. Jadi kalau desainnya sih menurut gue sih ya oke lah. Maksudnya ini beda orang, beda selera lah. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka gitu. Kalau buat gue personally, gue kurang suka, tapi gue suka Kompas Tribun secara siluet gitu ya. Nah, oke, ngomongin soal comfort. Nah, kalau comfort nih gue jujur belum pernah pakai ya Kompas Tribun seperti apa. Tapi yang jelas ya kalau misalkan kalian ya pernah punya sepatu Samba, mungkin feel-nya sama kali ya. Karena ini kan memang dibikinnya based on Samba gitu. Samba itu jujur kalau buat gue sih nggak enak dipakai ya. Gue kurang suka sih. Kalau maksudnya jauhan lebih enak sepatu Kenki, Air Max, Saucony, Mizuno, sepatu yang New Balance gitu, that shoes. Oke, feel-nya iya sih ya sepatu kanvas lah. ini sepatu kampas yang berpadding lah gitu. Tapi memang kalau dibilangin enak atau nggak dipakai, enak-enak aja, tapi nggak seenak sepatu Kenki, nggak enak New Balance gitu. Enak aja, tetap lumayan oke lah. Dan ini lebih enak dibandingkan sepatu vulkanisir. Jadi mungkin ibaratnya fans Kompas Tribun, New Balance, sama sepatu Kenki dan lainnya gitu. Jadi sepatu vulkanisir yang paling nggak enak nih. Kompas Tribun berada di tengah, baru New Balance tuh. Jadi itu kurang lebih deskripsi yang bisa gue kasih ke kalian. Tapi overall sih ya oke-oke aja lah. Ini maksudnya kalau buat dipakai jalan sih nggak sampai kayak menyakitkan atau gimana. Masih oke kok. Cuma secara apa namanya? Secara dipakai buat jangka panjang, jangka lama tuh gue nggak tahu deh. Dan ini untuk sizingnya di gua agak kekecilan dikit. Tapi gue nggak tahu nih kenapa. Mungkin karena belum gue kecilin atau gimana, tapi agak mentok. Tapi balik lagi mungkin memang karena kaki gue aja yang udah terlalu gede kali ya. Mungkin kalau misalnya kalian tetap true to size juga masih aman-aman aja. Karena ini kaki kiri gue mentok, tapi mentoknya nggak mentok banget, masih ada space dikit. Jadi gue rasa sih ini bisa dibilang true to size gitu ya. Oke, jadi untuk soal kenyamanan sama comfort, menurut gue sih ya sosok lah, tengah-tengah lah, nggak yang sampai nggak enak, tapi nggak juga yang sampai enak banget untuk dipakai gitu. Ya kurang lebih itulah deskripsi yang bisa gue kasih kalian. Oke, ngomongin soal material sih, ya Kompas untuk so far sekarang ini udah lebih bagus ya. Mereka semenjak pindah ke pabrik barunya tuh yang PT Agio Multimax itu udah lebih bagus secara QC, udah lebih bagus secara production. Apapun yang mereka keluarin tuh menurut gue nggak ada komplain gitu ya. So far sih gue nggak pernah ada komplain untuk kompas-kompas yang baru. Apalagi Kompas Velocity yang baru tuh nggak ada komplain sama sekali. Ini gue juga lihat sih ya lem-lemannya juga ya kelihatan dikit, itu juga standar lah. Maksudnya kayak di Nike pun juga seperti itu, nggak sampai yang perfect banget. Tapi ya memang seperti itu gitu, maksudnya nggak ada kayak sablon yang lepas atau gimana gitu. So far sih oke kok. Ya kanvasnya juga not bad, meshnya not bad. Ini juga suede-nya juga oke-oke aja. Perintingannya juga nggak ada miring. Jahitannya juga oke-oke aja, nggak ada yang lepas. Ya kalau buat material menurut gue sih Kompas sudah oke-oke aja kok. Dan material yang digunakan di sini juga banyak kan. Ada beberapa nih kayak leather, ada suede, ada canvas, ada mesh, ya semuanya ada lah gitu di sini ya. Dan juga ada rubber malah. Ini kan yang bagian gigi ini rubber nih, gitu. Jadi itu soal material. Nah, ngomongin soal harga. Nah, harga dari sepatu ini harganya berapa ya? Gue nggak tahu nih. Tadi ada tag-nya nggak sih?
Pengade. Kalau nggak salah tadi harganya 688. Ya, 688.000. Nah, 688.000 untuk sepatu kolaborasi seperti ini menurut gue worth it. Sama juga seperti kemarin kan, gue ngomongin review Kenki tuh, Kenki Sabotage sama Staple, itu di harga 688.000, menurut gue worth it aja. Karena kan kolaborasi bersama sebuah brand ya, brand internasional. Tanpa merendahkan Darbots, Darbots pun juga adalah sebuah brand yang udah go internasional, yang kebetulan dari Indonesia gitu. Menurut gue, untuk 688.000, kalian dapetin sepatu yang eksklusif banget, itu worth it banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian mau mengapresiasi seni lokal gitu kan, dan juga kreasi lokal, 688.000 itu sangat amat murah ya. Jadi itu nggak ada bandingannya lah, nggak ada tandingannya dengan kayak Nike Air Force One yang 1,5 juta. Ya lah, 688.000 ini masih worth it banget, dan ini produk lokal. Kalian harus tentunya support produk lokal. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Gua Yosholo aka Yusewan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.